Pernahkah saudara mengalami perasaan seperti ini? Saudara ingin mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh setia, di mana saudara tidak lagi diombang-ambing dengan berbagai perasaan negatif, seperti rasa sedih, khawatir, takut, atau semacam itu. Saudara ingin menjadi orang yang benar-benar hidup merdeka dari berbagai kekhawatiran. Tetapi rasanya hal itu mustahil. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa kita masih bisa merasa khawatir, kita masih bisa dikuasai rasa takut, salah satu alasannya adalah kita belum diajarkan bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk beriman kepada Yesus Kristus, tetapi kita juga sebenarnya diperintahkan untuk percaya, beriman seperti imannya Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa itu? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami topik yang akan kami bahas pada renungan harian kali ini, edisi 17 Agustus. Biar Tuhan kami boleh mengerti apa yang hamba-Mu bagikan ketika kami bisa melihat hal itu. Dan kami boleh melihat keajaiban dari firman Tuhan yang boleh mengubahkan hati kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Kembali kepada topik tadi, saudara. Jadi, Alkitab sebenarnya mengajarkan suatu konsep, yaitu iman Yesus Kristus. Hal itu muncul di dalam beberapa teks dalam Perjanjian Baru kita. Hanya sayangnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Inggris sekalipun, konsep itu seolah-olah tenggelam. Ya, bukan berarti terjemahannya keliru. Ada alasan kenapa terjemahannya tidak menunjukkan dengan jelas bahwa kita harus memiliki iman seperti imannya Tuhan kita, Yesus Kristus. Misalnya saudara dari Galatia pasal 2 ayat 16, di situ dituliskan atau diterjemahkan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, struktur bahasa Yunaninya sebenarnya seperti ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena imannya Yesus Kristus. Tadi terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sedangkan struktur bahasa Yunaninya memungkinkan untuk diterjemahkan, tetapi hanya oleh karena imannya Yesus Kristus. The faith of Jesus Christ. Ini nampak dalam terjemahan King James Version. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Tetapi oleh iman dari Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa dalam terjemahan New English Translation atau NET memparafrasekan menjadi, yet we know that no one is justified by the works of the law, but by the faithfulness of Jesus Christ. Artinya, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh kesetiaan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita dibenarkan oleh kesetiaan Yesus Kristus. Itu menunjukkan ya bahwa Tuhan kita, selama dia menjadi manusia, dia punya semacam kepercayaan, sebuah keyakinan. Kita bisa menyebutnya iman Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena kita adalah orang berdosa, tetapi oleh kesetiaan Tuhan kita. Kenapa Tuhan kita bisa setia? Karena dia punya iman, dia punya kepercayaan. Terus itulah yang
sebenarnya termuat dalam struktur asli bahasa Yunaninya yang kemudian diterjemahkan secara lebih apa adanya oleh King James Version. But by the faith of Jesus Christ, tetapi oleh iman Yesus Kristus. Nah, frase itu, the faith of Jesus Christ, iman Yesus Kristus, itu juga muncul di pasal yang sama Galatia 2, tetapi ayat 20-nya. Lalu Roma 3 ayat 22, Roma 3 ayat 26, Galatia 3 ayat 22, Efesus 3 ayat 12, Filipi 3 ayat 9. Jadi imannya Yesus Kristus, imannya Tuhan kita. Nah, saudara, saya yakin inilah salah satu alasan mengapa kita masih sering merasa takut, kita masih sering merasa bimbang. Karena kita selalu diajarkan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi kita tidak diajarkan soal beriman seperti Yesus Kristus, imannya Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti apa imannya Tuhan kita? Salah satu peristiwa yang menunjukkan iman Tuhan kita adalah ketika para murid bersama dengan Tuhan Yesus sedang menyeberangi Danau Galilea, di mana kemudian Tuhan Yesus tidur dan kapal yang mereka tumpangi diterpa oleh angin ribut, gelombang yang besar, sehingga perahu mereka mulai kemasukan air, dan itu membuat membuat para murid, para rasul menjadi panik, ketakutan, dan mereka berpikir mereka akan mati. Dan karena itu mereka dengan tergopoh-gopoh membangunkan Tuhan Yesus dan seolah-olah menuduh Tuhan Yesus tidak peduli kalau mereka akan mati. Kemudian Tuhan Yesus menegur, "Mengapa kamu bimbang, hai orang yang kurang percaya?" Nah, Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak akan mati sebelum waktunya, yaitu menyerahkan diri untuk disalibkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan dirinya atau muridnya. Inilah the faith of Jesus Christ, iman Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita sempurna dalam ketaatan kita, melainkan karena kesempurnaan ketaatan Tuhan kita. Dan kenapa Tuhan Yesus bisa taat? Karena sewaktu dia menjadi manusia, dia hidup dalam keyakinan, kepercayaan kepada rencana Bapa. Saudara, itu yang menyebabkan Tuhan kita dikatakan dalam surat Ibrani, tekun memikul salib, ganti sukacita. Saudara, jadi ini bukan sekedar solusi terhadap kekhawatiran, tetapi ini mendefinisikan arti iman. Iman itu bukan sekedar percaya kepada Yesus Kristus yang sebenarnya baik dan benar, tetapi sekarang kita percaya kepada Yesus Kristus sampai kita punya iman seperti Yesus Kristus. Inilah arti dari menjadi ciptaan baru. Artinya kita punya keyakinan yang baru, kita punya perasaan yang baru, bukan lagi diombang-ambing oleh kekhawatiran, kecemasan, karena kita tidak benar-benar percaya. Ya, kita belum punya iman seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya tadi saya katakan selain di ayat 16, ini muncul di Galatia 2 ayat 20. Ya, saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Domba, Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama dengan ayat 16 tadi, frase hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Nah, frase iman dalam Anak Allah itu sebenarnya bahasa Yunaninya punya struktur yang sama dengan ayat 16 tadi. Sehingga ayat ini bisa diterjemahkan seperti ini. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh imannya anak Allah. Atau eh, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh kesetiaan anak Allah. Sekali lagi, kenapa disebut kesetiaan anak Allah? Karena bicara soal Yesus anak Allah itu punya iman, ya. The faith of Jesus Christ, the faith of Son of God. Nah, jadi saudara, kenapa kita harus memiliki hati yang baru? Apa artinya itu? Artinya kita punya iman seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita sewaktu dia melayani menjadi manusia di muka bumi ini dan menjadi Mesias. Dan karena kesetiaannya, maka kita bisa dibenarkan. Bapak Ibu sekalian, kiranya di momen ini kita kembali menguji iman seperti apakah yang kita miliki. Apakah sekedar iman kepada Yesus Kristus, ataukah sampai kepada titik kita belajar beriman seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita. Kalau kita ada di situ, maka kita bisa menghadapi badai hidup dengan tenang, dengan percaya. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan izin dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.